Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wirda dengan NIM 20612153. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Okto Jaya Abrioso SIKOM MM karena telah memberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja proposal penelitian ini. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang mukadimah. Judul proposal penelitian saya ini adalah analisis kepemimpinan kepala sekolah terhadap kualitas kerja guru SLB Negeri 2 Tanjung Pinang. Latar belakang: berdasarkan hasil survei di SLB Negeri 2 Tanjung Pinang pada 20 Februari 2023, ditemukan beberapa masalah yang terkait dengan sistem pendidikan, keputusan kepala sekolah, dan kinerja guru yang belum optimal dalam menjalankan tugasnya. Peneliti menduga penyebabnya adalah kurangnya kepemimpinan kepala sekolah, seperti pemimpin yang terlalu keras dan terlalu lembut. Kepala sekolah kurang menerima pendapat guru, tetapi hanya menerima keputusan sebelah pihak saja dan tidak bisa memakai kepemimpinan otoriter. Sekolah yang kurang menyenangkan, serta rendahnya motivasi guru dalam mengajar dan dalam mengembangkan dirinya. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Kepemimpinan Kepala Sekolah terhadap kualitas kerja guru SLB Negeri 2 Tanjung Pinang. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis membuat rumusan masalah dalam peneliti adalah bagaimana analisis kepemimpinan kepala sekolah terhadap kualitas kerja guru SLB Negeri 2 Tanjung Pinang. Tujuan penelitian: berdasarkan dari latar belakang yang sudah dijelaskan peneliti dan rumusan masalah tersebut, maka tujuan peneliti ini adalah untuk mengetahui analisis kepemimpinan kepala sekolah terhadap kualitas kerja guru SLB Negeri 2 Tanjung Pinang. Kajian pustaka. Pertama, manajemen. Manajemen merupakan suatu proses pelaksanaan dalam pengkoordinasian terhadap berbagai kegiatan pekerjaan yang efektif dan efisien dengan menilai orang lain. Yang kedua, ada manajemen SDM atau manajemen sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah manusia yang bekerja dalam organisasi sebagai karyawan, potensi manusia yang melakukan penggerakan pada organisasi dalam mewujudkan eksistensi. Yang ketiga, ada kepemimpinan. Kepemimpinan adalah seni dalam mempengaruhi dan mengarahkan orang agar tercapainya suatu tujuan yang efektif, di mana pemimpin berperan sebagai pusat subjek. Selanjutnya ada kualitas kerja, yang mana kualitas kerja adalah salah satu standar fisik yang diukur berdasarkan hasil kerja yang dilakukan karyawan atau tugas yang diberikan. Kualitas kerja dapat dilihat dari hasil yang dilakukan dengan efektif dan efisien dalam suatu pekerjaannya, dengan tujuan untuk mencapai tujuan dari perusahaan dengan baik. Kajian pustaka. Adapun kerangka pemikiran yang saya ambil di SLB Negeri 2 Tanjung Pinang ini yaitu sistem pendidikan, keputusan kepala sekolah, dan kinerja guru yang masih belum optimal dalam menjalankan tugasnya. Kepemimpinan kepala sekolah, di sini ada beberapa indikator tetapi saya hanya mengambil 5, yaitu bersifat adil, kedua memberi sugesti, ketiga katalisator, keempat memberi rasa aman, dan kelima wakil organisasi. Selanjutnya ada kualitas kerja guru. Di sini terdapat beberapa indikator tetapi saya hanya mengambil 3. Yang pertama potensi diri, yang kedua hasil kerja optimal, dan yang ketiga proses kerja. Analisis kepemimpinan kepala sekolah terhadap kualitas kerja guru. Selanjutnya ada penelitian terdahulu, di mana penelitian terdahulu ini terdapat di dalam jurnal nasional maupun internasional. Selanjutnya ada metode penelitian, yang mana terisi dari kualitatif, jenis data, teknik pengumpulan, dan populasi dan sampel. Yang pertama, kualitatif. Berdasarkan pendekatan dan jenis data yang digunakan, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Data yang terdapat di dalam suatu penelitian ini berbentuk deskriptif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Selanjutnya jenis data. Jenis data ini terdapat 2, jenis data primer dan jenis data sekunder. Jenis data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang didapatkan langsung dari sumber pertama, yaitu SLB Negeri 2 Tanjung Pinang. Data sekunder yang digunakan adalah dengan mengambil dari beberapa jurnal, buku, dokumentasi, serta penelitian terdahulu.
Selanjutnya teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini ada wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara terdiri dari 3 bentuk, yaitu wawancara semi terstruktur, wawancara terstruktur, dan wawancara tidak terstruktur. Observasi. Observasi merupakan mengadakan penelitian langsung dengan cara pengamatan kepada objek penelitian untuk memperoleh data-data informasi yang akurat. Terakhir ada dokumentasi. Dokumen-dokumen tersebut dapat berupa catatan, laporan, gambar, video, rekaman audio, dan format elektronik lainnya. Populasi dan sampel. Dalam penelitian yang dilakukan peneliti, dalam pengambilan populasi adalah seluruh pegawai yang bekerja di SLB Negeri 2 Tanjung Pinang. Sampel adalah teknik sampling metode yang digunakan untuk memilih sampel dalam penelitian. Ada beberapa teknik sampling yang digunakan untuk menentukan sampel yang telah digunakan. Teknik sampling terbagi menjadi 2 kategori, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap elemen populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Dalam penelitian ini digunakan teknik non-probability sampling, yaitu purposive sampling. Pertimbangan ini melibatkan orang yang dianggap memiliki pengetahuan paling baik tentang apa yang diharapkan dalam penelitian atau mungkin memiliki otoritas yang dapat mempermudah peneliti untuk mengeksplorasi objek atau situasi yang akan diteliti. Adapun metode penelitian, definisi operasional variabel. Definisi operasional variabel adalah metode khusus yang digunakan oleh peneliti untuk mengoperasionalisasikan konstruk tertentu, sehingga memungkinkan peneliti lain untuk tidak melakukan pengukuran yang sama atau mengembangkan metode pengukuran yang lebih baik. Metode penelitian teknik pengelolaan data. Dalam penelitian ini, pengelolaan data kualitatif dapat dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan hingga data dianggap sudah jenuh. Teknik analisis data. Penelitian kualitatif melibatkan uji kredibilitas, uji transferabilitas, uji dependabilitas, uji konfirmabilitas. Dalam konteks penelitian ini, peneliti fokus pada satu uji, yaitu kredibilitas. Baiklah, itu tadi hasil presentasi proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap Kualitas Kerja Guru SLB Negeri 2 Tanjung Pinang. Terlebih terkurang saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.